Seperti diketahui, ini bukanlah pertama kalinya Chika terjerat dalam kasus hukum. Sebelumnya, ia sempat menjadi saksi bahwa diduga menjadi penyebab perkelahian di sebuah kafe yang melibatkan Rico Valentino bersama Putra Siregar. Thorik Halilintar merupakan salah satu selebriti yang kisah cintanya selalu menjadi sorotan. Bahkan, wanita-wanita yang pernah dan menjalin hubungan dengan dirinya kerap kali terseret pemberitaan menghebohkan. Mulai dari Fujianti Utami dengan berbagai kontroversinya, hingga Chandrika Chika yang baru saja ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Berikut pemirsa Silet RCTI, deretan kisah wanita yang pernah mengisi kehidupan Thorik Halilintar dan kerap menjadi sorotan. Chika dan teman-temannya ditangkap karena pesta ganja demi pergaulan. Selasa malam 23 April 2024, publik dihebohkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan yang memunculkan Chandrika Chika dengan memakai baju oranye sebagai tahanan. Dan ternyata penangkapan Chandrika Chika terjadi sehari sebelumnya, yakni Senin lalu. Bersama kelima orang lainnya, mantan kekasih Thorik Halilintar itu diamankan dari sebuah hotel di Bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut Chika saat dimunculkan polisi. Ia hanya tertunduk lesu berusaha menutupi wajahnya. Orang tua Chika pun akhirnya datang untuk menjenguk sang putri kemarin dan mengaku kaget atas apa yang terjadi kepada dirinya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di hotel di salah satu hotel di daerah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat ada salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan orang penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan dugaan tindak pidana narkotika. Rekan-rekan sudah ketahui bahwa inisial CK itu merupakan selebgram, mungkin rekan-rekan sudah ketahui. Kemudian juga salah satu dengan inisial HJ itu merupakan atlet e-sport. Doanya aja yang terbaik buat Chika ya, itu aja. Mungkin di dalam tadi Bu. Kondisinya gimana Bu? Kondisinya Chika alhamdulillah baik. Ya pasti kaget lah. Enggak, itu salah bergaul aja, salah pergaulan. Enggak, itu salah bergaul aja, salah pergaulan. Salah pergaulan. Iya. Merasa menyesal nggak sih Om dari Chika sendiri? Banget. Ya, jadi mudah-mudahan ada hikmahnya nanti setelah ini pilih temannya yang bisa karya yang benar ya. Tapi dia mengakui nggak sih Om akan kesalahannya itu? Enggak ngakui, dia menyadari. Meminta maaf kepada Om. Oh ya, minta ini semua keluarga ya. Minta maaf lah ke semua. Minta doanya aja ya Mbak. Pokoknya minta doanya aja terbaik. Santer beredar kabar bahwa Chika sudah menggunakan narkoba jenis ganja dengan modus liquid vape selama setahun belakangan. Menurut pihak kepolisian, Chika dan para tersangka lainnya mengaku menggunakan barang haram tersebut untuk bersenang-senang. Bahkan yang mirisnya, dalam lingkungan pertemanan mereka, itu merupakan hal yang lumrah dilakukan. Tidak ada tujuan khusus untuk menggunakan narkoba seperti mungkin untuk doping atau apa, tidak, tetapi ya memang karena sifatnya ini pergaulan ya, sifatnya karena pergaulan sama-sama
dalam circle yang sudah sering menggunakan narkoba. Jadi ini sudah mungkin menurut mereka sudah merupakan hal yang lumrah di dalam circle pertemanan. Jadi ini sudah mungkin menurut mereka sudah merupakan hal yang lumrah di dalam circle pertemanan. Rilisnya 1 tahun sudah menggunakan gitu Om. Oh enggak, itu salah. Enggak setahun, enggak ada itu. Salah apa namanya? Lihat aja BAP-nya enggak ada bicara setahun itu, enggak ada apa-apa. Enggak ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Force itu yang ada kandungan itu. Iya, itu kan barang baru ya. Tadi kata Pak Kasat itu apa? Barang baru dari luar. Ya, cuma permintaan maaf aja, gitu aja. Karena ya dia juga nggak nyangka seperti ini. Karena emang bukan bilang ada pesta lah, pesta narkoba lah atau apa, nggak ada. Karena dia cuma datang ke situ ya cuma mau main aja. Ada beberapa sih yang udah kenal. Karena saya selalu tanya kalau dia izin mau sama ketemu temennya ini siapa namanya dan dia kasih tahu siapa gitu. Marah ya udah enggak lah, nggak marah lah ya. Marah ya udah enggak lah, nggak marah lah ya. Seperti diketahui, ini bukanlah pertama kalinya Chika terjerat dalam kasus hukum. Sebelumnya, ia sempat menjadi saksi bahwa diduga menjadi penyebab perkelahian di sebuah kafe yang melibatkan Rico Valentino bersama Putra Siregar. Ia bahkan dituding lepas tangan. Padahal semua berawal dari permasalahan Chika yang tiba-tiba menangis. Di sisi lain, Raffi Ahmad selaku pihak manajemen yang menaungi Chika dalam Rans Entertainment mengaku tidak akan memecat Chika atas permasalahan hukum yang menyeretnya. Karena baginya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk dirinya yang dulu sempat terjerat kasus narkoba. Mbak, dikit dong Mbak. Gimana Kak? Pabrik channel ini Kak, sudah siap belum Kak? Kak, sudah siap belum Kak? Kak, sudah siap belum? Gimana Kak? Bisa dulu ya. Gimana Cika? Alhamdulillah lancar ya. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban Bang? Pertanyaannya Bang, berapa pertanyaan Bang? Pertanyaan. Masih, Cika tuh masih di manajemen gue. Kadang gini, anak seumuran Cika yang masih muda, gue juga pernah muda. Kita kan tidak pernah, gue nggak pernah bilang menjudge itu dia benar atau salah. Tapi ya udahlah, apapun yang dia lewatin, biar itu menjadi pembelajarannya dia, untuk menjadi introspeksinya dia. Dan kita sebagai manajemen ya kalau kebablasan ya kita mengingatkan. Tapi nggak dikeluarin, nggak di kick out gitu. Nah, kalau gue tuh paling nggak bisa gue mengeluarkan, karena gue pun pernah muda, gue lebih banyak salahnya dari Cika kali. Kecuali kalau kita memang ya melakukan hal yang udah fatal banget. Setiap orang karena pasti akan melakukan salah. Saya cuma mau kasih tahu keadaan anak saya baik-baik aja, sehat, itu aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya nanti setelah ini. Pilih temannya yang bisa cari yang benar. Sepertinya memang tidak mudah menjadi seorang Fuji yang pernah menjadi kekasih Tarik Halilintar selama kurang lebih 1 tahun pada periode 2022-2023 lalu. Bagaimana tidak, setiap gerak-gerik dan juga tingkah pola Fuji selalu menjadi sorotan netizen. Lihat saja sorotan tajam yang kembali diarahkan netizen kepada Fuji. Lantaran Dara berusia 22 tahun itu dinilai tampil terlalu seksi dalam video terbaru yang diunggahnya. Juga mereka kan sudah dewasa juga. Ya tetap saya kontrol 24 jam, tetap saya awasi, tetap saya sampaikan hal-hal yang tidak benar. Tapi mereka sudah dewasa,
Ya tentu saya juga punya kelemahan dalam mengontrol, dalam mengawasi. Ya semoga mereka sadar, mereka bahwa hal-hal yang negatif itu tidak. Toh terlepas dari sorotan tajam yang diarahkan netizen kepadanya, Fuji justru terlihat happy saat bersiap memberikan kejutan ulang tahun untuk sang ayah tercinta, Haji Faisal, yang tahun ini berulang tahun ke-55. Dan inilah detik-detik kejutan ulang tahun dari Fuji, Fadli, dan juga Franz untuk ayah tercinta mereka, Haji Faisal, serta momen hangat kebersamaan mereka. Jadi hari ini kita mau, aku sih lebih tepatnya, aku OTW ke rumah mama papa. Davan sama Ai juga udah OTW. Kita mau tiup lilin kayak ala-ala surprise. Tapi aku belum bawa kado guys. Sebenarnya kalau misalnya pilih kado aku dibilang ke papa pilih sendiri ya. Soalnya papa tuh picky kalau nanti dibeliin asal-asalan dia gak bakal pakai. Jadi kadonya nanti ya. Jadi yang penting kita tiup lilin dulu, dan aku udah kangen banget sama mama papa. Udah gak ketemu 3 minggu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday papa. Selamat ulang tahun. Yang penting gue tambah gaul, tambah keren, Anak gue makin cakep, anak gue makin cakep, anak gue makin satu, anak gue makin sukses. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, dadah. Tuh ya, Puji Tuhan, terima kasih. Saya pikir dia datang kemarin sungkem aja karena dia belum ketemu papanya selama Lebaran. Ternyata mereka mengadakan tiup lilin, ya. Iya bareng-bareng, surprise banget. Sementara itu, di tengah heboh kasus tertangkapnya Chandrika Cika karena pesta narkoba bersama teman-temannya di sebuah hotel, tiba-tiba muncul sindiran dari kakak Marisa Ica, Iren Barmawi. Ya, Iren memention BNN agar melakukan tes urin kepada selegram bocil yang diduga juga menjadi pemakai narkoba. Lalu, benarkah story kakak Marisa Ica itu ditujukan kepada Fuji? Namun, alih-alih tantrum, Fuji justru mengunggah nasihat bijak. Let's do what human do best. Mari lakukan hal terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia, tulis Fuji. Kalau kita menyampaikan suatu kebaikan, ya insya Allah kebaikan akan berbalik kepada kita. Ya semoga mereka-mereka yang julid, mereka-mereka yang kurang tepat menyampaikan sesuatu itu memahami hal itu sehingga dia mendapatkan suatu balasan yang baik juga. Jadi kadang-kadang saya di situ juga bingung ya. Kenapa dia lebih tahu, saya juga kurang paham. Tapi sejauh ini menurut saya anak-anak saya masih bisa saya kontrol. Namun ya memang dalam batas-batasan. Kenapa? Karena mereka sudah punya tempat tinggalnya masing-masing. Dan tidak lengkap rasanya menelisik wanita-wanita di samping Tarik tanpa menyebut nama Aliyah Mas Said. Karena putri bungsu pasangan almarhum Aji Mas Said dan Reza Artamevia itulah yang kini menyandang status sebagai pacar dari adik Atta Halilintar itu. Dan seiring dengan semakin terbukanya Tarik dan Alia mengumbar hubungan mereka ke ruang publik, beredar kabar pula jika keduanya akan segera naik ke pelaminan dalam waktu dekat ini. Benarkah? Kenapa akhirnya kalian go publik? Nunjukin kalau kita udah bersama gitu, nanti kan akan ada lagi yang mengatur hubungan itu kan. Dia tuh berani banget, jadi hari ini chat nih. Beber 2 minggu kemudian, 2 minggu pas dia langsung ngajak ngobrol kayak, ya itu yang kita bilang mau pengenalan, kalau cocok maunya langsung jalan serius. Pokoknya adalah dia ngomong panjang, itu orang baru 2 minggu chat agak bingung, malah aku bercandain gitu loh awalnya, tapi ya pas ngerasa kayak, oh ya boleh juga nih dia. Aku kalau mau mulai suatu hubungan sekarang, udah males kalau pacaran yang nggak tahu ujungnya kemana.
gitu. Terus akhirnya ya ujung-ujungnya cuma nyimpen jodoh orang, jadi ngapain gitu kan. Habis itu habis ngobrol-ngobrol, akhirnya aku kan kasih tahu ke ibu apapun yang misalnya Bang Tor habis ngomongin ke aku dari segi ya hubungan atau apa gitu. Kalau yang emang harus banget diomongin ke orang tua. Dan ibu senang sih. Alhamdulillah senang. Pokoknya siapapun yang mendukung, siapapun yang mendoakan kebaikan, aku senang, aku berterima kasih. Pokoknya ya kayak gitu sih. Sama teman-teman, sama penonton semuanya happy sih. Ini kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Semoga itu adalah yang terbaik dan bisa menjadi baiknya untuk kalian. Buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote. Komen di situ, misalkan contohnya aku ada di B4, katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di-share di Instagram kalian. Kenapa gue menerima tawaran ini? Karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita, para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. RCTI kembali menggelar apresiasi paling tersilet yang sekaligus akan mengupas kehidupan artis-artis terpanas tahun ini. Silet Awards 2024. Berikut kita akan melihat raih Silet Awards. Nominasinya adalah Aktris tersilet, nominasinya adalah Aktor tersilet, nominasinya adalah Pemain sinetron anak tersilet, nominasinya adalah Sinetron tersilet, nominasinya adalah Pasangan sinetron tersilet, nominasinya adalah Momen tersilet, nominasinya adalah Pasangan bucin tersilet, nominasinya adalah Asmara tersilet, nominasinya adalah kita akan memberikan penghargaan award Silet ini diberikan kepada. Terima kasih Silet, terima kasih semua yang udah nge-vote. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI.